Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayanda Selvia, NIM 2001004 dari PBSI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan analisis kalimat dalam teks berita dengan model tata bahasa struktural. Bisa kita lihat di sini ada peta konsep. Yang pertama, saya analisis kalimat menggunakan model tata bahasa struktural. Kedua, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Ketiga, menggunakan unsur bawahan langsung. Keempat, analisis diagram pohon. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini yang pastinya ada latar belakang. Nah, latar belakang dalam analisis ini yaitu kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri dari atau subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satuan klausa maupun beberapa klausa. Kalimat menurut Solistiyowati 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Kalimat sendiri bisa berbentuk lisan maupun tulis. Dalam bentuk tulis ataupun Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Bisa tanda titik, bisa tanda tanya, bisa tanda seru. Serta sekurang-kurangnya dalam kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat, serta objek. Terdapat juga pelengkap dan keterangan. Selanjutnya ada model tata bahasa struktural. Model tata bahasa struktural adalah tata bahasa yang mendasarkan analisisnya pada karakteristik bahasa yang bersangkutan, sebagaimana adanya bukan didasarkan pada kaidah bahasa lain. Dengan demikian, kajiannya bersifat deskriptif. Oleh karena itu, dalam menganalisis kalimat menggunakan model tata bahasa struktural membutuhkan teknik yang mempermudah dalam menganalisisnya, yaitu ada teknik immediate constituent atau teknik IC, kalimat atau juga teknik bawahan langsung. Kalimat pada teks berita ini tentunya terdapat satuan-satuan berupa klausa, frasa, sampai satuan terkecil atau kata. Oleh karena itu, kalimat dalam teks berita ini dapat dianalisis dengan menggunakan model tata bahasa struktural, yang dalam analisnya menggunakan teknik bawahan langsung agar mempermudah dalam menganalisis kalimat. Dalam bagian ini, analisis lebih memfokuskan struktur kalimat itu sendiri yang digunakan dalam sebuah teks berita. Setelah latar belakang, tentunya pasti ada rumusan masalah. Di sini berdasarkan uraian latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam analisis ini yaitu bagaimana struktur kalimat dalam teks berita dengan analisis model tata bahasa struktural. Dari latar belakang rumusan masalah tentunya pasti akan ada tujuan penelitian. Tujuannya yaitu yang ingin dicapai dari analisis kalimat dalam teks berita ini yaitu untuk mengetahui bahwa dalam suatu kalimat pada sebuah teks berita tentunya terdapat klausa, frasa, hingga unsur terkecil atau kata, serta mengetahui jenis klausa, frasa, dan kata yang ada dalam kalimat tersebut. Di bagian yang kedua ada pembahasan. Di sini saya mengambil ada yang A, yaitu tinjauan pustaka. Berbagai penelitian mengenai analisis struktural pada sebuah kalimat yang berbentuk tulisan yang sudah banyak diteliti sebelumnya. Artikel yang membahas kemiripan teori sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang sama, yakni analisis kalimat berdasarkan tata bahasa struktural yang terdapat dalam teks berita. Pada kesempatan kali ini, analisis kalimat menggunakan teknik unsur bawahan langsung atau bawahan dekat atau disebut dengan immediate constituent analysis. Tata bahasa struktural mendasarkan analisisnya pada karakteristik bahasa yang bersangkutan, sebagaimana adanya bukan didasarkan pada kaidah bahasa lain. Dari hasil analisis yang dilakukan akan menghasilkan satuan klausa, frasa, hingga unsur yang terkecil atau kata. Klausa sendiri adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan, sehingga bisa ditarik kesimpulannya bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa.
Sedangkan frasa menurut KBBI adalah gabungan dari dua atau lebih kata yang sifatnya non-predikatif. Itu artinya gabungan kata-kata yang membentuk frasa tidak bisa disebut kalimat karena tidak mempunyai predikat. Supaya bisa menjadi sebuah kalimat, frasa perlu ditambahkan kata lainnya. Frasa menurut Ramlan atau Bahu 2008 adalah satuan gramatikal yang disusun dari dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi dari klausa. Sedangkan kata atau ayat adalah unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari suatu atau satu atau lebih morfem. Umumnya terdiri dari akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks menurut Hair 2008 halaman 63. Selanjutnya ada yang B, pembahasan analisis data. Di sini ada teks berita, contoh teks berita yang saya analisis menggunakan tata bahasa struktural. Langsung saja yang kedua ada identifikasi kalimat. Pada bagian ini, saya mengambil contoh kalimat yang akan dianalisis dari teks berita. Pada teks berita tersebut, terdapat 3 paragraf yang diambil setiap paragrafnya 2 kalimat sebagai sampel atau sebagai contoh untuk dianalisis. Tetapi untuk penjelasan di dalam PPT ini, saya mengambil 2 kalimat sebagai contoh, sebagai contoh dari data hasil analisis. Kalimat yang saya analisis yaitu kalimat kedua pada paragraf pertama dan kalimat pertama pada paragraf kedua. Dalam analisis ininya yaitu identifikasi kalimat menggunakan unsur bawahan langsung atau dekat atau disebut dengan immediate constituent. Ya, dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut. 1. Ada contoh kalimatnya itu gempa yang terjadi sejauh ini tidak berpotensi tsunami. Pada mulanya, kalimat tersebut dibagi menjadi 2 unsur atau 2 unsur langsung, sebab dalam hal ini menggunakan teknik unsur bawahan langsung, yaitu dengan disingkat UBL1. Pada kalimat tersebut dianalisis sebagai berikut. Karena dibagi menjadi 2, yaitu ada yang kalimat A itu gempa yang terjadi sejauh ini, dan kalimat B tidak berpotensi tsunami. Dari hasil pembagian tadi, maka dapat diperoleh atau yang masih bisa dianalisis berikutnya yaitu yang A, gempa yang terjadi sejauh ini, dan B, tidak berpotensi tsunami. Selanjutnya lanjut ke pembagian yang kedua yaitu UBL2A. Hasilnya adalah gempa yang kalimat yang A, gempa yang terjadi dibagi dan sejauh ini. Lanjut ke UBL2B, hasilnya adalah tidak berpotensi tsunami. Selanjutnya ada yang masih bisa dianalisis berikutnya yaitu A, gempa yang terjadi, B, sejauh ini, dan C, berpotensi tsunami. Jadi ketiga tadi masih bisa dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama A, gempa, dan yang terjadi. Ada UBL3B, hasilnya itu sejauh dan kata sejauh dan ini. UBL3C hasilnya adalah kata berpotensi dan tsunami. Dari pembagian tadi yang masih bisa dianalisis berikutnya yaitu frasa yang terjadi dibagi menjadi 2, yaitu kata yang dan terjadi. Jadi hasil analisisnya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat perbedaan antara analisis kalimat awal sampai dengan analisis 1, 2, 3, dan 4. Bisa dilihat perbedaannya atau dilihat pembagian setiap kalimatnya. Hingga pembagian tersebut berakhir menjadi setiap kata atau unsur terkecil dari sebuah kalimat. Untuk selanjutnya ada analisis kalimat yang kedua, yaitu kalimat gempa bumi yang terjadi dilaporkan pada pukul 03.13 waktu Indonesia Barat. Jadi analisis yang kalimat kedua juga sama seperti kalimat yang pertama tadi. Intinya itu dibagi setiap unsur kalimat dalam kalimat ini pertama dibagi 2, berikutnya juga dibagi 2 hingga selesai menjadi setiap katanya atau unsur terkecil dalam kalimat itu. Yang ketiga yaitu ada analisis kalimat. Seperti yang telah dibahas pada bagian identifikasi kalimat, bahwa setelah masing-masing kalimat diidentifikasi atau dianalisis, maka setiap kalimat akan dianalisis dengan menentukan satuan-satuannya hingga pada unsur-unsur terkecil yaitu kata. Karena kata sebagai unsur terkecil dalam pembentuk kalimat, maka
maka akan ditentukan kategorinya. Pada bagian ini kalimat selalu dibagi menjadi dua. Demikian unsur selanjutnya juga dibagi dua sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, analisis ini diuraikan dalam bentuk diagram pohon sebagai berikut. Sebelumnya ada keterangan terlebih dahulu, yaitu K artinya kalimat, KN klausa nominal, KV artinya klausa verbal, FN frasa nominal, FF frasa verbal, N nomina, V verba, A adjektiva, prep itu preposisi, adverb itu adverbia, kon itu konjungsi, artikulus, bil itu bilangan, UBL artinya unsur bawahan langsung. Ini dia diagram pohon pada kalimat yang pertama, yaitu ada gempa yang terjadi sejauh ini tidak berpotensi tsunami. Dari hasil analisis yang tadi, ketika kalimat itu dibagi menjadi dua, menjadi setiap unsurnya itu dibagi menjadi dua, hingga ketemu setiap katanya, yaitu setelah itu dikategorikan dalam menggunakan diagram pohon. Awalnya kalimat ini dibagi menjadi dua hingga menjadi ada klausa nominal dengan klausa verbal. Dari setiap klausa ini dibagi menjadi dua hingga menjadi frasa nominal dan frasa nominal juga. Sama seperti yang tadi juga dibagi menjadi dua hingga adverbia, frasa verbal. Dari frasa itu dibagi dua lagi hingga ketemu setiap katanya atau setiap unsur terkecil. Itu ada gempa yang termasuk ke dalam kategori nomina, yang itu konjungsi, terjadi itu verba, sejauh itu adjektiva, ini itu artikulus, kata tidak itu adverbia, berpotensi itu verbal, dan tsunami itu nomina. Yang kedua juga sama, ini adalah diagram pohon kalimat yang kedua, yaitu gempa bumi yang terjadi dilaporkan pada pukul 03.13 waktu Indonesia Barat. Nah, sama seperti kalimat yang pertama, kalimat ini juga dibagi menjadi dua hingga bertemu ke unsur yang paling terkecil, yaitu ada kata gempa yang atau kategori nomina, bumi juga nomina, yang itu konjungsi, terjadi itu verba, dilaporkan itu verba, pada itu preposisi, pukul itu nomina, 03.13 itu bilangan, waktu Indonesia Barat itu juga nomina. Selanjutnya itu ada bagian ketiga, ada penutup. Di sini yang A ada simpulan. Dari hasil analisis kalimat yang dilakukan dalam teks berita dengan model tata bahasa struktural, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu kalimat tentunya terdapat klausa, frasa hingga unsur terkecil atau kata. Dengan digunakannya model ini serta teknik yang digunakan dalam analisis dapat mempermudah bagi siapa saja yang melakukan analisis kalimat. Analisis pada kalimat dengan model tata bahasa struktural ini dilakukan untuk mengetahui jenis klausa dan frasa yang ada dalam kalimat tersebut, dan juga mengetahui jenis kata yang ada pada sebuah kalimat. Jadi, teks berita tersebut kalimatnya mempunyai struktur yang lengkap sehingga menciptakan kalimat yang sempurna atau kalimat yang kompleks. Yang B, yaitu saran. Saran yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kalimat dalam sebuah teks berita. Ketika melakukan analisis harus sesuai dengan kenyataan yang ada, serta mencari informasi dan media sebagai bahan penunjang analisis kalimat ini agar sesuai dengan teknik dan data yang dihasilkan juga tepat. Dalam menganalisis kalimat dapat dikatakan cukup rumit karena untuk melakukan analisis ini diperlukan pemahaman yang lebih. Saya juga menyarankan agar mempelajari dan memahami model tata bahasa struktural dan teknik unsur bawahan langsung sebelum melakukan analisis kalimat tersebut. Dalam analisis ini saya menggunakan sumber data, yaitu sumber data dalam analisis kalimat ini merupakan artikel karya dari Yakub Tangdibri yang berjudul Analisis Kalimat Berdasarkan Tata Bahasa Struktural, serta adanya sumber data lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap dan referensi dalam melakukan analisis ini. Data-data yang
merupakan data dari berbagai sumber yang bersifat relevan dan sesuai dengan tujuan dari analisis ini, yaitu terkait dengan analisis kalimat menggunakan model tata bahasa struktural. Dengan menggunakan sumber data yang tepat, maka akan menghasilkan analisis yang sesuai. Itu dia ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam menganalisis ini untuk lebih detail dalam menggunakan teori-teori, yaitu yang teori yang dikemukakan oleh para ahli. Dan itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.